Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan. Ya, kita terus mendengar firman Tuhan, bahkan firman yang di musimnya. Ya, tadi Pastor Gabriel ya sampaikan bahwa sebelum 2026 dia beberapa bulan menghadapi badainya lah ya. Storm dia bilang, badai, persoalan-persoalan yang dihadapi. Memang dia nggak cerita persoalan apa. Tapi ketika dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan memberikan firman. Ya, sebelum 2006 Tuhan berikan much more buat dia juga. Ya, dia makanya waktu disampaikan oleh Pastor Joseph Prin itu kayak konfirmasi. Ya, bukan kayak ya. Jadi konfirmasi. Ya, firman pada musimnya. Saudara, kalau kita berdoa, Tuhan pasti jawab. Ya, jadi kadang-kadang orang bertanya gitu. Ya pernah waktu Sharon anak saya lahir, ya saya cerita dikit. Ya, saya juga nggak tahu kenapa anak saya lahir harus operasi hari ketiga, belum hari ketiga ya, baru hari kedua. Kenapa makanannya masuk mulut, maksudnya susu ya, baru susu itu keluar lagi lewat hidung gitu. Ya pasti sonde ternyata yang ke arah lambung, apanya nih, saluran makannya buntu. Yang ke arah lambung malah ke arah paru-paru. Ya, ada dua saluran kan di tenggorokan ini. Seperti ini. Dan bagi saya itu nggak masuk akal saya. Kenapa nggak masuk akal saya? Karena saya percaya bahwa Tuhan yang merajut, yang membentuk anak di dalam kandungan ibunya. Saya perkatakan itu terus. Ya, bahwa Tuhan yang membentuk dan merajut anak. Dan gak mungkin salah kabelnya kan. Kalau orang bikin mobil misalnya Toyota Corolla waktu itu ya, waktu zaman saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan bikin mobil tuh ada pabriknya tuh, pabrik Astra. Gak mungkin kabel merah sama kabel biru itu terbalik gitu. Kabel merah sama kabel hitam biasanya ya, terbalik. Ya kalaupun mungkin ya buatan manusia. Apalagi Tuhan, gak mungkin. Kecuali Tuhan sengaja. Nah, singkatnya yang saya mau ceritakan gini. Orang datang ya seperti tadi kesaksian. Ya mendoakan. Nah, tiba-tiba ada seorang ibu bilang, Pak Melki bawa pulang dong anak. Kenapa? Ya kan Tuhan menyembuhkan. Ya tadi kayak misalnya Yesaya 53. Oleh bulu-bulu sudah sembuh. Ya saya ingat waktu itu. Ya saya bukan orang yang gampang diintimidasi. Ya saya bilang, Ibu, Tuhan ngomong begitu. Apakah Tuhan bicara seperti itu waktu kita berdoa? Ya, dia bilang enggak, tapi kan firman Tuhan bilang begitu. Ibu, buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, orang mati dibangkitkan, saya percaya. Tapi apakah Tuhan suruh? Kan saya udah bilang, Tuhan nggak mungkin kok terjadi begini. Ya, Tuhan nggak tahu kecuali Tuhan sengaja, saya bilang. Kan Tuhan yang merajut, Tuhan yang membentuk. Nah, jadi akhirnya saya bilang gini, oke, saya berdoa lagi. Nah, dari sini samalah seperti mungkin kita menghadapi kasus-kasus yang kita nggak mengerti. Sekarang lebih mudah, saudara. Lord, I cannot, but you can. Tuhan, saya nggak ngerti, tapi engkau mengerti. Tuhan, sekarang saya lempar. Bukan urusan saya lagi. Ya, pada waktu itu saya bilang, oke, saya doa lagi aja. Tuhan, bagaimana ini? Ya, sampai hampir pagi, itu dari malam hampir pagi, tapi saya tetap temenin Sharon waktu itu hari ketiga ya. Ya saya tanya aja, Tuhan, nih sebentar lagi dokter datang nih. Apakah anak ini harus ditangani? Ya. Apakah saya harus bawa pulang? Pertama saya bilang gitu. No, jawabannya. Jadi harus ditangani. Yes, gitu. Yes no aja jawabnya. Ya, jadi saya pikir kalau yes no nanti jangan-jangan saya salah dengar. Ya saya tanya akhirnya dengan kalimat yang agak panjang. Buat apa Tuhan? Apa yang saya lakukan? Ya.
Pertama saya tanya, buat apa Tuhan harus dioperasi? Ya untuk menyatakan kemuliaanku, kata Tuhan begitu ya. Ulang-ulang, tunggu Tuhan, tunggu. Ya, apa yang harus saya lakukan? Doakan dokter Irwan. Ya, dokter Irwan itu dokter anak yang menampung dia. Tapi saya belum kenal dokter itu. Ya belakangan baru saya tahu. Dokter itu dokter trauma, dapat 3 kasus seperti Sharon, 3-3-nya meninggal. Ya saya cerita nggak sampai seterusnya. Cuman yang saya mau ceritakan begini. Ya di tengah-tengah krisis apapun, persoalan apapun, storm atau badai yang kita hadapi, kita anak saudara. Kita domba aja mendengar suara gembala. Amin. Ya kita duduk dengar, percaya. Gitu. Kalau dia bilang, Tuhan kata begini, Tuhan kata begitu. Tuhan nggak perlu orang lain untuk ngomong sama kita. Amin. Ya tapi Pak, saya nggak peka. Nggak ada. Ya, domba mendengar suara gembalanya. Ya dia pasti tuntun. Yang penting kita tulus. Ya, jadi yang penting kita memang mau mendengar tuh artinya kan, Tuhan bagaimana Tuhan, ya kita ikutin lah, begitu gampang sekali. Ya, jadi itulah firman pada musimnya. Ya, firman sekarang, firman pada musimnya. Dan kita udah tahu secara besar, kita memiliki firman kasih karunia. Injil kasih karunia. Injil Kristus. Itu pada musimnya. Ya. Present truth namanya. Kebenaran yang sekarang. Kenapa? Karena 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah mati di kayu salib untuk bayar itu semua bagi kita. Jadi kita memiliki legal standing yang sah untuk semua janji-janji Tuhan. Bahkan kita yang bukan orang Israel memiliki, karena kita milik Kristus, kita menerima berkat janji Abraham. Yang mestinya bukan buat kita. Ya keturunan Abraham secara fisik kan. Tapi kita menerimanya, kenapa? Semua lagi. Semua janji-janji Bapa itu milik kita di dalam Kristus. Karena Yesus sudah bayar. Karena Kristus sudah stretch up darahnya itu untuk semua manusia. Makanya dia bilang menghapus dosa dunia. Termasuk kita. Jadi katakan sama-sama memiliki legal standing yang sah. Ya, memiliki legal standing yang sah. Kristus sudah mati buat kita. Darahnya sudah tercurah bagi kita. Dosa kita sudah dihapuskan. Amin. Ya, jadi itu penting. Ya, kita menerima apa yang saudara dengar, saudara tangkap firman yang menjadi kairos dektos tuh kalau firman yang sekarang setelah kamu mendengar suara firman kata Tuhan Yesus ya, sekarang digenapi gitu. Kairos dektos itu apa? Kairos waktu saat firman kasih karunia yang disampaikan, yang mengalir dengan deras kita terima gitu. Itu luar biasa saudara. Ya, janji firman yang menjadi milik kita di dalam setiap case-case hidup kita. Ini Stefanus nggak ikut ya. Stefanus tadi telepon. Ya, dia mengalami begini. Steve, kamu berdoa. Kamu mendengar. Ya kamu melangkah sesuai dengan tuntunan yang Tuhan berikan. Apapun, melangkah aja ya. Pastor Prince bilang gini, kalau mobil parkir yang nggak bisa diarahkan, jangan takut, kita led by Holy Spirit. Kalau kita jalan juga pas melangkah, Tuhan bilang no ya no, kiri ya kiri, kanan ya kanan. Amin. Ya, makanya di awal pun saya juga bertanya-tanya sebelum masuk 2026 kan. Tuhan ini bagaimana? Ya Tuhan sampaikan Yesaya 58 ayat 8. Ya dan 8 dan 9 akan pada waktu itu terangmu akan merekah seperti fajar. Bayangin. Waktu itu Tuhan bilang waktu satu. Sekarang tuh selalu now. Iman tuh sekarang kan. Kita udah baca. Iman ada dasar dari sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu definisi iman dari Ibrani 11 ayat 1.
Tapi bahasa Inggrisnya bilang now, faith. Firman itu sekarang, saudara. Ya, the substance. Ya, iman itu the substance. Dasar di saat yang kita harapkan. Kita udah terima the substance aslinya. Ya, kalau kita terima substansinya Yesus, kita bayanginnya gini, kita udah terima aslinya. Di perjanjian lama tuh bayangannya, gambarannya. Kita udah terima. Now, sekarang substansinya. Dan bukti dari yang Tuhan kita tidak lihat. Ya, jadi ada pengharapan, ada bukti manifestasinya. Di bawah matahari ini ada waktu, timing manifestasinya. Dan jangan takut, ya. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Lukamu akan pulih dengan segera. Ketika kita terima apa? Terima firman. Ya, kebenaran menjadi barisan depanmu. Kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Ya, kita nggak melihat masa depan itu kayak minggu lalu kita dengar ya. Ya, suram deh masa depan. Ya, masa depan begini. Ya, misalnya ya kemarin disengkat iblis nih, sakit, stroke atau apa. Ya, masa depan saya hancur deh. Gak bisa, saudara. Lukamu pulih dengan segera. Kebenaran Tuhan menjadi barisan depanmu. Kita ikut aja. Kalau kita lihat ke belakang, kemuliaan Tuhan yang kita lihat. Ya, pada waktu, saya bilangnya sekarang pada waktu inilah jadinya. Walaupun firman bilang waktu itulah. Dia kan bicara nubuatan Nabi Yesaya, nubuatan ke depan. Kita sudah menerima substansinya. Sekarang, ya, engkau memanggil, aku menjawab, kata Tuhan. Ya, engkau akan berteriak minta tolong, dia akan berkata, ini aku. Tuhan tolong, ini aku. Petrus saja jalan di atas air mau tenggelam, Tuhan tolong, ini aku. Amin. Jadi begitu banyak ya cerita-cerita kalau kita itu melangkah, pasti Tuhan jawab gitu, pasti Tuhan tuntun, walaupun dengan bermacam cara. Makanya kita berdiri tunggu dulu dengan firman kasih karunia ini. Amin. Ya. Jadi kalau dasar dari saat kita harap itu kan jalan waktunya kan. Bukti. Nah, buktinya tuh ada waktu, sabar, tekun, tapi dipelihara, saudara. Dalam menanti itu dipelihara. Tuhan punya kepentingan. Saya selalu bilang Tuhan punya kepentingan untuk Kaleb. Walaupun dia menanti 45 tahun, Tuhan punya kepentingan melihara hidup dia supaya dia dapat itu Kanaan. Supaya dia memperoleh apa yang Tuhan janjikan yang dia pegang tuh. Seolah-olah bahasanya kalau bahasa konyolnya gitu. Tuhan terpaksa harus pelihara dia. Jangan sampai dia keburu pulang terus dia bilang, mana Tuhan, saya keburu mati. Nggak mungkin. Tuhan punya kepentingan untuk pelihara Yosua dan Kaleb yang percaya, yang memiliki hati yang lain, yang memiliki jiwa yang lain. Tuhan sendiri yang ngomong. Untuk memperoleh apa yang dia percaya. Apa yang Tuhan sediakan. Jadi saudara jangan pernah berpikir gini. Tuhan gak dengar doa saya. Tuhan begini. Tuhan cuma bikin pewahyuan yang lebih besar aja. Mujizat yang lebih besar aja. Mujizat yang lebih ekstrim. Dan Tuhan mau berikan kompensasi, saudara. Saya senang sekali itu. Ya, telah mengerti ayat-ayat itu. Ya, mengerti bahwa dalam tanda petik di bawah matahari manusia pikirnya penundaan. Sebenarnya Tuhan nggak di dalam proyek penundaan, nggak. Tuhan tuh nggak ya Tuhan misalnya datang ke Marta Maria, Lazarus mati. Tuhan sengaja 4 hari itu ya karena timingnya Tuhan bukan mau sakit jadi sembuh, bukan, tapi mau mati jadi bangkit. Tuhan kalau mati dari bangkit, Tuhan mau berikan kepada dia tuh organ-organ tubuh yang
komplit, sempurna. Sudah lihat ya, jadi Tuhan itu nggak pernah terlambat. Seolah-olah lambat, tapi dia nggak pernah terlambat, dia tepat waktu. Nah karena itu kita yang berdiri, yang bagian menerima, yang bagian tangan terbuka menerima, ya teguh aja berdiri, santai aja gitu, relax, rest. Amin. Tuhan punya urusan untuk memelihara hidupnya Yusuf misalnya. Dia mau diapain nggak bisa, ada yang bisa bunuh dia. Tuhan punya urusan untuk memelihara hidupnya Daud misalnya. Mau dikejar-kejar, mau dibunuh juga nggak bisa. Tuhan punya urusan untuk memelihara hidupnya Paulus misalnya. Tuhan berikan dia urapan, berkat, segala macam itu untuk tujuan. Amin. Ya. Jadi ketika Tuhan bilang, Ibrani 13 ayat 5 bagian B aja ya. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kan Yesus firman, kan Yesus yang ngomong. Jadi firman Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Bukan dia yang pergi gitu. Makanya saya selalu bilang, jangan dilepas, pegang aja. Apalagi di tepis-tepis gitu. Karena ngomongan-ngomongan, perkataan-perkataan, kabar busuk. Kan orang Israel dari Mesir keluar dari Tulah ke-10. Kan mereka masih pegang tuh. Buktinya mereka jalan di padang gurun. Minum air dari batu karang, makan mana dari langit tiap hari. Kenapa udah sampai Kades Barnea diganti ngomongannya? Tuhan mau bunuh kita ini, kita dikasih santapan raksasa. Yang berubah siapa? Apa Tuhan yang rubah-rubah ngomongan? Enggak. Makanya Tuhan dengan yakin berkata, aku ume, tidak akan pernah mungkin. Ume itu double negatif kan? Bahasa Yunani-nya, tidak akan pernah mungkin meninggalkan engkau. Nggak jadi deh, nggak jadi, firmannya nggak jadi deh. Nggak akan pernah mungkin begitu. Never leave you, no forsake you, atau diantepin aja, dia percaya, biarin aja. Terus kita percaya kayak orang bodoh gitu. Nggak mungkin. Tuhan tidak pernah mungkin melupakan. Lupa ya. Kemarin janji ya si Melki. Lupa, sorry. Nggak mungkin sampai lupa. Tuhan bilang sendiri. Pakai bahasa yang double negatif. Tidak akan pernah mungkin meninggalkan kita. Tidak akan pernah mungkin melupakan kita. Ya, makanya nggak perlu stres setelah mengerti firman itu. Ya pasti dia berikan firman, maksud saya gitu. Dia pasti memberikan firman kabar baik pada musimnya gitu ya. Firman pada musimnya itu sebenarnya kairos lah gitu. Kan sering kita dengar ya. Firman rema ya. Rema ya. Right time, right place. Ya. Saudara, itu ajaib saudara. Ya, kita dituntun tidak pernah meninggalkan, tidak pernah melupakan. Makanya kalau dunia nggak punya ini, stres dia, khawatir. Ya tadi Pastor Gabriel bilang tahun 2024 Straits Times, ya majalah mungkin di Singapura ya, headline-nya tuh 2/3 orang-orang muda di Singapura tuh mental health, kena mental health-nya, sehatannya, stres. Ya, anxiety apa tuh? Cemas gitu, punya gejala-gejala tidak bisa relax, tidak bisa rest. Secara ilmiah, saudara dan ibu saya tuh punya kepastian pengharapan itu. Ya makanya walaupun storm, ketika kita lihat videonya kan, jangkarnya dilepaskan, udah badainya nggak bisa mengkaramkan kapal itu. Dan jangkarnya itulah tadi ya salib kan, bentuknya salib jangkar juga tuh kan. Salib Kristus, karya yang sudah diselesaikan oleh Yesus, karya sempurna Yesus. Dalam apapun keadaan kita.
Ya, karena bagi Allah itu nggak ada yang mustahil, saudara. Nggak ada yang mustahil. Nggak ada yang satu perkara pun, ya yang gini nggak bisa deh, gitu, nggak ada. Yesus jalan, saya udah bilang, Yesus jalan. Yesus itu solusi, jalan, kebenaran, dan hidup. Udah solusinya kebenaran. Ya, Kristus bagi kita itu hikmat, kebenaran, kekudusan, penebusan, jalan, kebenaran, dan hidup. Minggu lalu kita dengar bahwa dia itu adalah pengharapan akan kemuliaan bahkan, glory. Christ ini the hope of glory. Jadi terlalu besar buat kita itu. Maksudnya terlalu besar untuk masalah-masalah kita, terlalu kecil. Ya, Tuhan mengasihi kita. Ya, jangan nggak mau menerimanya lagi, saudara, ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi akarnya depresi itu di Amsal 12 ya, ditulis nih ayat 25, dibilang gini. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Ya. Bahasa Inggrisnya the heaviness in the heart man make it stoop. Nah, ya. Ini membungkukkan orang. Ya. Saya catat bentar ya. Sahak itu, stoop itu ya apa ya, jadi terkapar gitu, flat on the floor gitu. Itu kalau jadi apa ya, orang kalau kekhawatiran gitu. Tadi dunia itu di bawah khawatir semua. Saudara, di bawah firman Tuhan nggak khawatir, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini udah beda banget gitu. Seolah-olah kalau orang dunia itu kalau nggak khawatir tuh nggak hidup gitu. Makanya dia harus, konsepnya adalah konsep bikin manajemen konflik. Kalau yang pernah belajar ekonomi kali ya, manajemen konflik supaya orang stres, jadi dia optimal kerja. Bahkan dia pakai ilmu seperti nelayan katanya. Kalau nangkap ikan, itu ikan yang ditaruh di lambung kapal itu kan jadi masih hidup kan. Supaya ikannya segar, ditaruh ikan hiu yang kecil gitu. Supaya dia stres terus, gerak terus gitu. Itu ilmunya orang dunia. Padahal itu membungkukkan orang tuh, membuat orang tuh terkapar gitu. Flat on the floor. Ya, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Good word kan ya. Firman yang baik, makanya kabar baik. Kita dengar kabar baik, terima, saudara. Itu membuat hati kita gembira. Ya, the joy of the Lord is our strength. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi broken spirit, semangat yang patah, tulang-tulangnya aja kering. Saudara pernah lihat orang ya, ada orang bilang ya makin tua wajar lah, tulang-tulangnya kena kering, terus dia tulang-tulangnya bengkok, terus tulang-tulangnya sendi-sendi sakit. Orang anggap itu sebagai kewajaran. Padahal firman Tuhan jelas penyebabnya adalah anxiety, kekhawatiran. Broken spirit, roh yang patah. Saudara, bagaimana roh saudara nggak menyala-nyala? Karena kita di bawah kasih karunia. Dosa saudara sudah dihapus. Saudara terima firman yang terang. Semangat hidup saudara memiliki dasar tadi yang pasti. Janji Tuhan itu pasti. Ya, saudara bilang dosa saya diampuni, itu ada legal standing yang sah. Darah yang kekal, yang sah, yang sudah dicurahkan buat kita. Makanya tadi Evelyn tanya kan juga, buat apa kita perjamuan kudus sesering mungkin? Ya supaya kita ingat terus. Terserah saudara.
Ya. Tapi orang yang nggak punya kabar yang baik, ya perkataan yang baik, good word, itu kekhawatiran dibilang. Ya, hatinya khawatir, cemas, khawatir apa ya, gelisah, pikirannya stres, ya depresi lama-lama. Itu kan cuma turunannya aja. Hidupnya ketakutan, ya mengembangkan pikiran-pikiran ketakutan. Ya. Itu yang terjadi, dan orang pikir itu jadi orang dunia kedokteran dijadiin penyakit kan. Ya, penyakit apa tuh, overthinking nih bilang. Itu dianggap normal gitu. Jangan mau dianggap normal, saudara. Itulah yang membuat, kan akarnya adalah penghukuman tuh kan. Kita udah sering belajar, akarnya penghukuman. Sehingga terjadi stres, khawatir, cemas di hati, di pikiran, terus ketakutan. Hidup ada perkembangan ketakutan. Ya. Bayi kan sebenarnya bayi udah punya takut, katanya takut suara keras sama takut jatuh. Makanya cuman punya dua takut itu doang. Tapi dengan berjalannya waktu, manusia itu mengembangkan sampai ribuan jenis ketakutan dalam hidupnya. Ya, saya juga belajar, saya melihat gitu. Ini terus terang aja. Saya dari kecil, saya nggak mengembangkan takut. Misalnya anak saya kan dari kecil kan, takut gelap gitu. Kan dari dulu kecil, mau pipis aja di gelap, harus numpang-numpang. Anak babi mau kencing katanya. Terus kalau maghrib gelap, wah ini setan pada keluar katanya. Dari mana aja tuh? Dari pembantu, dari mana? Jadi kita memiliki konsep-konsep ketakutan. Sama anak saya nggak ada perkenalkan itu dari kecil. Ya, udah malam mau tidur, yuk tidur ya, matiin lampu, udah tidur kamar. Dari kecil juga mereka udah tidur sendiri. Ya Mika, Mika sekarang ya saya cerita dikit. Dia kerja di pabrik. Tadinya dia bilang mau beli skuter pi. Jalan kaki aja cuma 20 menit, 30 menit sekalian olahraga. Oke, ya oke, jalan. Ya pergi jalan, pulang jalan. Ya. Dan dia start kerjanya itu 1:30 sore di sana sampai jam 11:30 malam. Jadi dia kerja PM. Kalau malam itu, Mik udah sampai mana? Ya sampai depan kuburan nih, Pi. Ya, di rute jalannya tuh ada kuburan yang kurang lebih jauh juga, jauh, artinya lebar gitu ya, jalan. Ada 5 menit, 10 menit tuh lewatin kuburan gitu. Ya kayak ngomong kayak, ada lewatin pasar Pi, kayak gitu aja buat dia. Ya jadi nggak ada konsep apa-apa gitu, nggak ada so what gitu. Nah, saudara, itu yang membungkukan orang gitu. Iya, firman Tuhan bilang yang membuat orang tuh tersungkur, sakit. Ya bahasa Amsal ini itu karena kekhawatiran gitu, bukan karena virus, bukan karena apa-apa, dia bilang kekhawatiran. Itu firman, baca aja. Ya belum lagi tulang yang saya ceritakan, tulang-tulang jadi kering. Ya, semangat yang patah atau broken spirit itu tulang kering. Jadi kita ngerti sekarang penyakit itu, kedokteran juga mulai ngerti. Ya 90% dari stres katanya. Cuma berapa persen dari kuman, dari segala salah makan atau apa. Mereka juga lama-lama mempelajari, melihat ya dari studi-studi. Tapi kita firman Tuhan dari awal udah bilang gitu. Tapi kabar baik atau good word ya, tadi word ini perkataan yang baik, ya menggembirakan, artinya membuat dia sehat gitu. Poinnya gitu. Ya masa orang gembira tapi flat di tempat tidur gitu ya, terkapar, kan nggak bisa.
Nah, firman itu, kata-kata firman itulah yang kita dengar sekarang dari firman kasih karunia. Dan itu bukan mengada-ngada, itu real. Ya, word of season bahkan. Setiap musim dalam hidup kita tuh ada firman. Ya, membangun, menasihati, menghibur. Dan itu bagus buat kita belajar juga. Ini, oh ya, tapi itu hamba Tuhan besar. Ada hamba Tuhan ya kemarin dikirim-kirim juga. Wah, dia ini hebat, gini. Saya pernah dengerin dia khotbah. Iya, saya di sini Roh Kudus tuh kalah sama iblis begini. Ya, lah kabar baik apanya nih orang? Hati-hati, saudara. Ya. Amsal 12 ayat 25. Udah tadi, udah ya. Tadi ya. Jadi firman 1 Korintus 14 ayat 3 bilang gini. Tetapi siapa yang bernubuat mengatakan firman ya, ia berkata-kata kepada manusia. Ya, orang kan dibilang ini, nabi itu mewakili Tuhan, perkataan Tuhan sampaikan kepada manusia. Ini perjanjian lama ya gitu ya. Kalau imam sampaikan omongan rakyat atau jemaat kepada Tuhan. Ya, nah, jadi bernubuat kita sebut nabi-nabi atau yang menyampaikan firman lah. Kata-kata pada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Ya, kalau sudah dengar firman cuma dituduh-tuduhin, didakwa-dakwain. Ya, cuma memberikan ya saya memang jelek, saya begini, saya begini. Tapi itu yang dikembangkan oleh agama, saudara. Ngomong-ngomong kayak gini. Termasuk agama Kristen. Mengembangkan apa? Mengembangkan kalau orang nggak tahu salahnya, dia harus tahu, gitu. Dia harus. Jadi seolah-olah dipakailah itu sebagai firman yang keras gitu. Mana makanan keras nih? Ada seringkali kalau sudah teliti, ya, wah ini kalau hamba Tuhan ini keras nih, mana keras, dia menemplak nih, menghajar gitu jemaat. Wah itu keren tuh firman begitu. Itu sebenarnya cerita dirinya sendiri sebenarnya. Saya udah perhatikan gitu sampai umur segini. Kalau dia galak soal ini, itu dia tuh. Udah pernah lihat nggak di grup-grup WhatsApp misalnya? Orang bagikan ya ada yang kayak gitu. Dia bilang itu bukannya sampai ada istilahnya gini. Itu orang nggak punya cermin. Dia ngomongin dirinya sendiri gitu. Tapi dia seolah-olah dia lagi mau ngajarin orang, nuduh gitu. Saudara perhatiin aja. Ya, ketika saudara penuh dengan kasih karunia, saudara menasehati, membangun, menasehati, menghibur. Membangun enggak? Atau membuat orang discourage malah, ya, atau break the spirit, mengatakan jadi kecil hati, atau mematakan roh orang. Atau membangun, encourage gitu ya, membangun. Ada nasihat. Tapi nasihat dari firman. Oh, gitu ya. Tuhan, hati yang gembira, obat yang manjur. Kenapa saya mesti stres? Tuhan, tapi saya gimana nih kalau saya stres? Emang saya stres kok. Tuhan bilang gini, jangan khawatir Melki, lempar. Kau cuma dengar separuh kan gini. Jangan kamu khawatir. Jangan tapi gimana? Tuhan bilang, lempar khawatir kamu. Sebab aku yang memelihara kamu. Oh gitu Tuhan. Ya lempar Tuhan. Cast your care. Cast, lempar. Sebab I care for you. Oh saya tinggal terima. Tuhan saya terima. Amin Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tuhan begitu. Khawatir tentang apapun juga. Ya all. Tapi nyatakanlah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Nyatakan aja. Tuhan saya khawatir ini, saya stres ini, saya begini, saya begono, saya begini. Tuhan saya gak sanggup Tuhan, tapi Engkau sanggup Tuhan. Nyatakanlah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Tuhan thank you Lord. Tuhan Yesus itu jawaban buat semua ini.
Kecil semuanya dibanding solusinya dari Yesus. Tapi saya nggak tahu apa Tuhan, tapi Engkau tahu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati, nggak cemas, nggak gelisah, nggak khawatir lagi, dan pikiranmu nggak stres lagi dalam Kristus Yesus. Artinya tetap apa? Tetap terima suplai Tuhan. Amin. Ya, jadi gak usah khawatir lah ya. Ya tadi ayatnya Kolose 3 ayat 21 saya mau baca dulu ya. Jadi emang encourage itu, hai bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya tuh. Lihatnya tawar hati itu kan membuat orang jatuh gitu, jatuh tersungkur, tewas gitu. Makanya kita punya bapak, ya dia kan nasihat nih buat kita. Ya jangan sakiti hati anak-anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ya apalagi dia bapak di surga. Amin. Ya, dia membangun, menasihati, menghibur. Firman yang menghibur tadi. Ya, firman gitu mah Pak Melki. Susu melulu buat anak kecil, buat begini. Ya, saudara. Justru firman inilah makanan keras. Dunia gak mengenal yang kayak gini. Dunia gak mengenal suplai Tuhan, karya Yesus. Dosa sudah diampuni. Gak kenal, saudara. Saudara jangan mau ditipu sama iblis si jelek itu. Dunia tuh gak kenal unmerited favor of God. Dia kenalnya transaksional. Semua juga harus bayar harga, bagian saudara, bagian Tuhan. Ya. Dan itu dia pikir makanan keras. Bukan, saudara. Dunia nggak usah Kristen juga tahu semua. Semua agama begitu. Gitu, makanya dia bilang buat anak kecil, kata Tuhan. Bukan iman. Iman apa? Iman itu selalu tahu bahwa kita memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Tuhan itu luar biasa baik, Bapak saya. Dan baik adalah baik. Amin. Ya. Filipi 4 ayat 6-7 kan yang tadi ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa saudara dan saya mengucap syukur? Karena solusinya udah ada. Master key-nya adalah Yesus. Ya udah thank you kita. Masalah apa saudara? Ya tadi saya baru bagikan teman-teman. Ya. Ketika saya percaya, saya bergantung, saya bersandar pada Yesus. Saya bilang sama anak saya, pernah gak kita gak makan? Tuhan gak pelihara. Pikir-pikir, gak pernah ya Pi. Dari mana? Ya dari Bapak. Ya, damai sejahtera tuh, shalom. Shalom itu kan kita tahu peace of mind, kesehatan, kemakmuran, keutuhan. Shalom itu kaya, damai sejahtera Allah, shalomnya Allah. Dan kita nanti lihatnya damai sejahteraku, kata Yesus juga di Yohanes. Yang melampaui segala akal. Melampaui segala akal, saudara nggak usah mikir. Ya gimana coba caranya Pak Melki? Coba gimana? Saya udah nggak punya modal lagi. Saya nggak punya ini lagi. Saya nggak punya ini lagi. Coba gimana? Coba gimana? Ya kalau coba gimana? Ya di ayat Alkitab semua bohong semua dong. Misalnya minyak janda yang dituang habis-habis gitu. Atau Elia di Sungai Kerit ada burung gagak yang rakus bawain daging tiap hari. Bohong semua dong itu. Atau air dari batu karang, jalan batu karangnya ikut perjalanan tiang awan, tiang api. Terus kita mulai belajar. Ya, gampang banget buat Tuhan kayak begitu.
Ya, melampaui segala akal. Saudara nggak usah pikir gimana coba Pak, gimana. Orang bilang orang udah gimana biasanya saya bilang gini, ya kalau kamu nggak percaya ya kamu nggak dapat. Jangan tanya haunya sama Tuhan. Gimana coba 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Biarpun 5 roti 2 ikannya diganti bukan anak kecil punya deh, orang gede punya deh, raksasa punya deh, tetap nggak bisa kasih makan 5.000 orang. Sisa 12 bakul. Atau air jadi anggur. Gimana? Ya nggak usah tanya haunya sama Tuhan. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuh jawabannya cuma itu aja. Adakah barang suatu yang mustahil bagiku? Nggak ada. Ya kapan dong? Tapi kapan dong? Keburu mati, keburu begini, keburu begitu. Ya kapan-kapan ya mati itu orang-orang di padang gurun gara-gara nggak percaya Tuhan itu mengatasi waktu. Amin. Ya, jadi jangan tanya bagaimana. Tanya sama diri saudara gini, kenapa kita berdiri teguh? Kenapa kita percaya? Kenapa kita dengan rileks percaya? Kenapa? Karena Tuhan sudah bayar di kayu salib. Overpayment. Ya, kita memiliki legal standing yang sah. Dan Tuhan lihat gini, pinter tuh anak. Itulah iman. Jadi balik-balik ya begitu. Akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hati saudara dipelihara. Your heart dipelihara. Saudara gak akan sakit jantung gitu aja. Pikiran saudara gak, dan saya dipelihara. Gak mungkin wah gimana kalau udah keburu tua, pikun, Alzheimer, apalagi ya pokoknya udah banyak lupa, ada orang Parkinson, apalagi ya stroke, pecah pembuluh darahnya, banyak lupa. Saya bukan ngejekin, bukan sesuatu. Firman Tuhan bilang, membiar hati dan pikiranmu dalam Kristus. Pikiran kita jadi pelihara. Kalau kita let go, let God, berserah tadi kan. Bahkan di tengah-tengah khawatir tuh, baca aja ayatnya. Itulah firman firman hidup. Makanya Amsal 4 ayat 20 bilang, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Tuhan pasti ngomong. Ya perhatikan aja. Ya saya udah Tuhan udah ngomong, gue udah saya santai udah. Dokter datang, gimana Pak? Jadi operasi? Ya jadi, mana sih? Tanda tangan. Ya. Perhatikan, janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Ya kita belajar, simpen. Nah, kalau saya udah dapat firman, ya saya belajar, saya hafalin gitu. Waktu itu punya firman gitu kan. Oh, orang benar itu akan bertunas ya pohon korma, tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ya Bapak pokoknya tentu aja ngapalin ayat. Enggak, bukan karena saya pokoknya. Saya mau terima itu, menyimpan itu dalam lubuk hati saya. Ya. Gitu. Ada masa tua dia tetap berbuah, menjadi gemuk dan segar, menciptakan Tuhan benar di gunung batu, tiada ada kecurangan. Tuhan yang menumbuhkan di pelataran rumah Tuhan. Ya. Jangan menjauh, simpan dia bilang. Kita liatin aja. Makanya kan orang nanya, Bapak bilang gimana mandang Yesus terus, Ya lihat terus apa yang Yesus buat. He is so are we in this world. Kayak tadi itu apa, orang sakit kanker aja sembuh tuh, sampai diperiksa mana lagi sensornya udah nggak ada. Kan dia cuma bilang, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Jadi liatin aja, oh Yesus nggak ada kanker, saya juga nggak ada kanker. Amin. Ya, simpan. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Kan terima. Semua juga dengar. Semua tersedia sama-sama.
ya, mendapatkannya. Jadi kehidupan, bukan kematian. Nah, itu kan yang kita sering dengar. Wah, nggak bisa Pak Melki. Oh, nanti ada orang hidup ya pasti mati, siap-siap mati, siap-siap mati. Orang tuh bilang kehidupan. Tapi saudara jangan, nggak bisa lagi akhirnya kita itu dikadal-kadalin sama logika di bawah matahari. Nah, itulah yang makanya saya sebut dari tadi. Firman good word itu, ya, firman baik itu makanan keras karena dunia nggak kenal itu, maksud saya gitu aja. Dunia kenal yang diupayakan, diusahakan, yang bayar harga, nggak ada makan siang gratis, ya. Dunia hanya kenal yang gitu. Ya, kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Sakit aja kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Seluruh ya seluruh, all ya all. Nggak ada side effect, kenapa? Oh, ini obat keras ya, kata dokter misalnya. Kalau dimakan nanti begini begono, ginjalnya bisa rusak kalau kebanyakan begini begono. Kenapa? Karena ada side effect. Ya makanya orang-orang kuno dulu bilang itu obat racun. Ya ada benernya. Tapi firman Tuhan itu nggak ada side effect. Kenapa? Ya saya makan. Ya tapi kan saya kan sakitnya ini. Kalau saya makan, yang lain gimana? Sembuh juga. Tuhan bilang kok, menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ya, nggak ada side effect, sama-sama katakan nggak ada side effect, nggak ada efek samping yang jahat gitu ya. Makanya kalau keuangan gimana? Ya Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kalau saudara domba dibaringkan di padang berumput hijau, saudara dibaringkan di atas makanan saudara. Nggak bisa kekurangan apa-apa. Cuma mama biak aja gitu. Firman yang di mama biak. Kekurangan apa nggak? Enggak, orang dibaringkan aja di padang rumput hijau. Amin. Ya. Makanya ketika kita Holy Communion, apaan tuh? Ya jangan lakukan memang kalau saudara pikir itu di bawah hukum Taurat atau di bawah tuntutan. Enggak. Mazmur 104 ayat 15 nih. Nah, kalau bahasa Inggrisnya dari anggur ya. He caused the grass. Bukan. Ayat 15 ya, bahasa Inggrisnya, and the wine that make the glad the heart of man, ya. Jadi, dan anggur yang menyukakan hati manusia. Anggur menyukakan hati manusia. Lihat ya, ini arti bukan natural ya, arti rohani nih. Yang membuat muka berseri karena minyak. Anggur, minyak, dan roti. Makanan yang menyegarkan hati manusia. Ya, roti itu dibilang then bread which strengthen man's heart. Hati manusia, jantung saudara seger. Ini tersembunyi memang ya, anggur, roti, minyak. Ya Tuhan, itu kan namanya disebutnya sakramen. Apa sih sakramen Pak Melki? Perintah yang mengandung janji ya buat saudara dan saya, Tuhan kasih. Dan Tuhan memang kaitkan dengan salib, itu karya Yesus. Karena memang itulah puncak dari segala supply yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Ya, jadi bukan stres kan? Dunia nggak kenal ini. Anggur yang menyukakan hati manusia, dia bilang. Ya, bayangin. The heart of man, make glad the heart of man. Hati manusia itu gembira. Gimana bisa sakit dia? Makanin perjamuan kudus terus. Ya, supaya saudara lihat ya, nih rahasia yang tersembunyi. Pemazmur ini, Daud ini menulis. Ya. Dan
minyak urapan gitu kan, dibilang minyak kan. And oil to make his face to shine. Bahwa waktu itu kita bilang kan, nggak ada yang jelek kita semua akhirnya. Bersinar. Ya, glory. Apa tuh? Atar, glory. Shine. Minyak. Ya saudara tahu kan, minyak tuh dari buah zaitun itu harus di-crush, dihancurkan, digiling kayak bikin tahu tuh digiling, keluar minyaknya. Itulah Yesus. Ya, minyak juga bicara kan diurapi di ini. Darah itu bicara juga darah. Dan roti. And bread which strengthen man's heart. Hati manusia lagi dikuatkan. Kita hidup. Makanya seluruh kehidupan kita sebenarnya kan mati. Si itu sakit, si itu mati. Makanya semua stres, khawatir, takut, sakit, mati gitu loh. Turun gitu kurvanya. Saudara makanya pantesan aja. Tuhan nggak bicara turun, Tuhan bicara cahaya fajar, kian kiamat kian tamat terang, sehingga rembang tengah hari. Ya. Hidupmu pada waktu itulah terangmu mereka seperti fajar. Bilang gitu. Lalu kamu pulih dengan segera. Kita udah dengar di ayat yang lain juga. Ada kesembuhan di sayapnya gitu. Luar biasa ya saudara ya, ayat-ayat firman Tuhan tentang yang dia kerjakan. Kita belum lihat apa-apa. Ya, jadi kita mungkin kita menantikan nih storm ini lewat gitu. Ya Pak Pastor Gabriel tadi masih sampaikan. Dia masih dalam proses penyembuhan ini. Ya, masih dalam proses penyembuhan. Ya mungkin adik saya juga dalam proses penyembuhan, nanti masih periksa dokter bilang masih begini begitu gitu. Tapi ayatnya buat Pak Ecal misalnya sekarang ya, Yohanes 14 ayat 27 dibilang, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, ku wariskan kepadamu. Bukannya stres yang kuwariskan, bukannya ketakutan, bukannya anxiety, bukannya kekhawatiran. Damai sejahtera itu nggak bisa temenan sama khawatir, sama ketakutan, sama gelisah, sama cemas. Nggak temenan. Itu dua kutub yang berbeda, saudara. Jadi selama pun menunggu, misalnya menunggu manifestasinya, Tuhan bilang damai sejahtera ku berikan kepadamu. Ku tinggalkan. Tuhan naik ke surga, artinya kalau damai sejahtera nggak diambil. Spirit, roh, damai sejahtera. Firman, damai sejahtera. Makanya dibilang Injil Shalom. Damai sejahteraku itu. Makanya Tuhan bilang dispesify. Karena ada damai sejahtera dunia katanya kan ya. Tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Nggak ada levelnya itu. Jauh itu. Ya, janganlah gelisah dan gentar hatimu tuh. Dari situ supply itulah hati kita nggak gelisah, nggak gentar. Ya, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Artinya apa? Diperintah sama Tuhan kalau kita terima damai sejahteranya. Afraid sama trouble, ya, gelisah, khawatir, gentar, cemas, lenyap saudara. Karena kita terima shalom. Gitu mikirnya. Bukannya wah struggle lagi gitu untuk ya. Jadi menanti juga dengan damai sejahtera Kristus. Oh, saya punya damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Ya sama kayak tadi ya di Filipi 4 ayat 6-7. Ini di Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Luar biasa ya. Nggak gelisah, nggak gentar. Amin. Ya.
Jadi tadi apa, Amsal 12 ayat 25 itu yang flat on the floor gitu ya. Karena itu saha namanya bahasa Ibraninya. Ya, tulang-tulangnya lemah gitu. Tapi juga saha itu artinya worship sebenarnya. Jadi dengan kejadian itu dia cuma mau bilang gini. Orang dengan storm itu bisa mematahkan tulang lah, udah lemes gitu. Atau malah worship artinya. Saha itu artinya worship juga, saudara. Nah, ini kita tutup dengan Kejadian 22 ya. Ayat 4 dan 5. Ketika Abraham nih mempersembahkan Ishak. Kita pada hari yang ketiga, Abraham melayangkan panahnya, kelihatan kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini, si Ishak ya, akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Nah, itu worship. Saha. Sama ya, saha itu tadi di Amsal 12 ayat 25, stup itu saha. Ya, bow down, menyembah gitu. Tapi menyembah flat di ground gini nggak bisa ini, atau menyembah gini. Menyembah. Ya. Sudah itu kami akan kembali kepadamu. Nah, hasilnya ayat 12, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, worship, takut akan Allah itu menyembah. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan, ya, ram, itu di belakangnya, ya, yang tanduknya tersangkut pada belukar, ya, gambaran Yesus. Tanduknya tersangkut pada belukar, pada semak duri itu. Gak mungkin ada domba domba dewasa nih ya, kambing dewasa yang punya tanduk, yang sangkut ke situ nggak ada, nggak mungkin. Kalau badannya dia luka-luka, nggak mungkin juga. Yesus itu harus tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kulit. Jadi ini benar-benar gambaran Yesus dimahkotai duri. Ya, saudara, luar biasa. Ya. Dan Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Itulah karya Yesus. Ya, itulah sebabnya seperti jadi domba itu, kambing itu, ram itu, ya, kambing dewasa itu sengaja itu gambaran Yesus. Dia diludahi, ya, dipukulin, ya, dipukul kepalanya dengan tongkat, dipukulin sama satu legion, habis babak belur semua. Jadi kalau mau dibilang gini, semua stres saudara, khawatir saudara, cemas saudara, di kepala itu, kan orang harus stres, gitu. Itu sudah ditanggung oleh Yesus semua. Ya, digantikan dengan sound mind, peace of God. Apa yang saudara mau terima? Ketika sekalipun badai itu ada datang. Apa? Flat on the ground? Maksudnya udah habis gini? Atau menyembah, worship, dan terima semua. Pilih terkulungkup terhadap masalah-masalah atau menyembah. Gitulah poinnya. Ya, itu yang saya nggak panjang lebarkan. Kita udah dengar apa yang Yesus kerjakan luar biasa untuk masalah-masalah khawatir, stres saudara. Ya, dan saudara, kita tinggal terima aja hal-hal yang baik dari Tuhan. Good word, ya, perkataan-perkataan yang baik. Yang baik gitu ya. Baik adalah baik. Jangan dicampur-campur. Dan kita terima dari Bapa dari segala terang. Oke, ya, saudara yang di rekaman YouTube, saudara berkata, saya dengar kabar baik, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ikuti aja saya doa. Ikuti ya, katakan gini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya.
Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus sudah mati bagi semua dosa-dosa saya. Dibangkitkan karena pembenaran saya. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasihi. Saya menerima Tuhan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Saya terima damai sejahtera yang Tuhan wariskan buat saya. Saya lempar semua khawatir saya. Lempar semua masalah saya. Dan terima semua suplai Tuhan. Terima semua pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati? Ya, mari kita tutup dengan perjamuan kudus. Ya, kita sudah dibasuh dengan air yang jernih, bersih, dari debu-debu. Nggak ada lagi debu-debu yang menjadi makanan iblis dalam kehidupan kita. Kita diseka dengan kain lenan halus yang putih bersih. Hidup kita segar, yang nggak terkelungkup karena dipatahkan dengan khawatir, tapi kita dibangkitkan dengan kabar baik. Sebab kata Rasul Paulus, apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri ya Tuhan. Tuhan Yesus pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tuhan Yesus yang bilang kan ya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati apa Tuhan Yesus, kematianku sampai aku datang. Kematian artinya salib Kristus. Kita memperingati salib Kristus. Kita discern, mengakui tubuh Tuhan. Tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh. Sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Tubuh Kristus ditikam, ya, supaya dosa kita dihapus, keluar air dan darah kan. Ya, dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya, menanggung sakit penyakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar antara bumi dengan langit. Ya, semua murka, semua kutuk, semua penghukuman yang mesti menimpa kita diserap habis oleh Yesus. Nggak ada sisa buat kita. Kita hanya rest, bersandar, ya, bergantung di dadanya, kemurahan kebaikannya aja. Dan selalu berkata, Tuhan, sebagaimana Engkau di surga, demikian saya di bumi. Yesus di surga tuh layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi sekarang ini. Ya saudara, dengan tubuh Kristus sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel jaringan anggota tubuh saudara dan saya. Ya, kita seperti pohon yang Tuhan tanam tepi aliran air, merambat karya tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat, prosper, berhasil, beruntung, good sukses. Ya, kita makan daging Kristus, pakanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memberikan kita dari hukum dosa dan hukum maut, gandum yang terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu. Enak saudara. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima saudara. Ya, kita tahu firman ini menggembirakan kita. Kata yang gembira obatnya manjur. Dan sudah makan, ini calon perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan Yesus. Untuk pengampunan segala dosamu. Ya, segala dosa kita sudah diampuni. Tuhan gak mungkin ingat dosa kesalahan kita. Ya, Tuhan menyucikan kita dari segala dosa. Kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Kita mewarisi Kanaan. God's rest, tempat perhentian Tuhan. Flow, yang mengalir berarti berlimpah. Milk and honey, susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya. Kita nggak bangun, kita nggak isi. Luar biasa loh, kita nggak perlu bangun rumah, Tuhan sediain. Kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Yang kita nggak gali, kita yang minum airnya. Tuhan yang sediain.
kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima. Kita nggak tanam ini. Kita yang makan buahnya katanya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus dalam bejana tanah liat. Tuhan sediain semua. Gandum jelai, kita makan tidak perlu berhemat. Tuhan sediain semua. Ya, suatu kemakmuran dengan tujuan. Ya, mewarisi dunia ini, mewarisi berkat Abraham, mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat hujan air, golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places. Wow, selalu luar biasa ya. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur atas persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Gandum, anggur, bahkan minyak, urapi semua. Ucap syukur saudara dengan mulut lidah saudara sendiri.